Waduh, udah masuk ke final part lagi nih. Berarti anime Shikimori bakal selesai dong. Nah, kalian pasti udah gak sabar kan nunggu kelanjutan cerita dari Shikimori? Biar gak lama-lama cerita di awal, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia, Kawaii Dakejanai Shikimori-san. Hari ini, Shikimori dan Neko pergi berbelanja. Saat mereka lihat-lihat, Neko tidak sengaja bertemu dengan Kamiya di toko buku. Pertemuan Kamiya dan Shikimori kali ini jadi kaku dari sebelumnya. Tapi sepertinya kekakuan di antara mereka berdua tidak disadari Neko. Neko bahkan mengajak Kamiya berbelanja bersama, dan tanpa menunggu lama, Kamiya langsung mengiyakannya. Pada saat itu, Neko sempat terkejut Kamiya mau diajak pergi, karena biasanya Kamiya selalu menolak. Mereka bertiga pun mendatangi satu toko ke toko lainnya dan terlihat Kamiya menikmati kebersamaan ini. Bahkan mereka berfoto bersama. Setelah lelah berkeliling, Neko izin ke toilet dulu. Sambil menunggu Neko selesai, Kamiya mengajak Shikimori bermain salah satu game yang ada di dekat mereka. Dan sepertinya berkat game itu berhasil mencairkan suasana di antara mereka berdua. Bahkan mereka mendapatkan hadiah sangat banyak. Sepulang dari mall, mereka menemukan ada lapangan basket di sana. Tapi saat akan bermain, ada dua anak perempuan yang melarang mereka main di sini. Katanya sih, ini adalah wilayah main mereka. Karena Shikimori dan yang lainnya tidak ingin mencari keributan, mereka memutuskan untuk mengalah. Tapi saat akan pulang, dua anak perempuan itu mencegahnya. Mereka mengajak Shikimori dan yang lainnya untuk bertanding. Tentu saja ajakan itu membuat jiwa kompetisi Kamiya dan Shikimori jadi muncul. Pertandingan berjalan dengan sangat sengit. Neko yang berperan menjadi wasit terpana melihat kemampuan Kamiya dan Shikimori. Serangan demi serangan mereka lemparkan dan hasil akhir menunjukkan kalau Shikimori dan Kamiya memenangkan pertandingan ini. Setelah pertandingan, dua anak perempuan ini mengajak Shikimori, Kamiya, dan Neko berfoto bersama sebagai tanda pertemanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Karena arah rumah Shikimori berbeda, mereka akan terpisah. Tapi sebelum berpisah, Kamiya meminta kepada Shikimori untuk kedepannya mereka menjadi teman. Karena sebenarnya Kamiya senang bisa bermain dengan Shikimori dan Neko. Tentu saja Shikimori senang akhirnya bisa berteman dengan Kamiya. Festival budaya selesai. Kini para murid menghadapi festival olahraga. Dari sekian banyak cabang olahraga yang diselenggarakan, tinggal estafet campuran yang tidak ada minat sama sekali. Maka dari itu wali kelas akan mengundinya dan hasilnya Izumi dan Yui terpilih. Awalnya Shikimori tidak terpilih, tapi Shikimori menukar hasil undian dengan murid yang kebetulan tidak ingin terpilih. Melihat sahabatnya bermain estafet campuran, Inuzuka dan Neko memutuskan ikut bergabung juga dengan mereka. Karena Izumi selalu tersandung dan Yui sangatlah lamban, maka dari itu mereka berlatih lebih awal dari yang lain. Dari hasil latihan sih terlihat kalau Izumi dan Yui ini cukup mengkhawatirkan. Mereka pun membuat formasi yang bisa dikatakan cukup aman. Neko akan jadi pelari pertama, dilanjutkan oleh Yui lalu Izumi, dan pemain yang kuat, Shikimori dan Inuzuka akan disimpan di urutan terakhir. Jaga-jaga jika tim mereka tertinggal, mereka kan nanti bisa menyusul. Latihan hari ini berjalan sampai sore saja, karena Shikimori, Inuzuka, dan Neko harus latihan untuk turnamen lainnya. Menyadari bahwa mereka belum cukup baik, Izumi pun mengajak Yui latihan lagi, dan sepertinya mereka berdua memaksimalkan latihan kali ini. Izumi meminta maaf kepada Yui karena mengajak latihan sampai sekeras ini, karena Izumi tahu pasti Yui membenci keadaan seperti ini. Yui pun mengatakan kalau apa yang dilakukannya sekarang adalah murni keinginannya. Memang awalnya Yui tidak suka latihan berat, tapi setelah melihat kesungguhan Izumi, Shikimori, Inuzuka, dan Neko, Yui jadi ikut bersemangat untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Singkat cerita, festival olahraga pun tiba. Sebelum bertanding estafet campuran, Yui menunjukkan semangatnya untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tentu saja mereka sangat terkejut melihat Yui yang bersemangat. Kini mereka akan bekerja keras sekuat mungkin untuk menang. Pelari pertama sudah ada di posisi, dan pertandingan pun dimulai. Neko berlari dengan sangat cepat, tapi melihat Neko yang mulai mendekat, Yui mengalami kegugupan yang luar biasa. Untungnya Shikimori menenangkan Yui agar dia jangan terlalu gugup, karena Yui tidak bekerja keras sendirian. Mendengar hal itu, rasa percaya diri Yui pun akhirnya kembali dan kini gilirannya untuk berlari. Awalnya Yui berlari dengan sangat baik, tapi entah kenapa tiba-tiba pikirannya kosong. Akibatnya Yui tersandung oleh kakinya sendiri. Yui sempat syok, dia tidak langsung berdiri dan hanya melamun. Untungnya Izumi berteriak menyadarkan Yui kalau langkahnya tinggal sedikit lagi. Yui pun berdiri dan segera berlari menuju Izumi.
Kini giliran Izumi. Dengan sekuat tenaga, Izumi berusaha agar tidak tersandung apapun karena posisi tim mereka sangat tertinggal. Tapi sepertinya kesialan Izumi baru muncul sekarang karena tiba-tiba sepatunya terlepas. Di saat Izumi akan menyerah, Izumi teringat semua kerja keras timnya. Maka dari itu, Izumi pun melepas sepatu satunya lagi dan berlari tanpa menggunakan sepatu. Semua yang ada di lapangan sangat terkejut dengan keputusan Izumi. Tapi sepertinya keputusan itu adalah keputusan yang terbaik karena Izumi berhasil mengoperkan batonnya kepada Shikimori. Shikimori pun mengerahkan tenaganya sekuat mungkin. Dia bahkan berhasil menyusul beberapa pemain yang ada di depannya, walaupun belum berhasil menyusul pelari terdepan. Kini semua ada di tangan Inuzuka. Dialah yang menentukan menang atau kalah karena Neko, Yui, Izumi, dan Shikimori sudah bekerja keras. Mengingat kerja keras timnya selama ini membuat Inuzuka semakin serius untuk memenangkan perlombaan ini. Dan hasil dari dorongan itu ternyata berhasil membuat kelas 24 menang. Dari kemenangan mereka ini ternyata menyadarkan Yui kalau kebersamaan mereka sangat berarti. Yui merasa beruntung memiliki teman yang imut sekaligus keren. Berkat mereka lah Yui bisa menikmati momen melelahkan seperti ini. Karena sebelumnya Yui mageran banget kan? Kali ini kita mengunjungi masa lalu Izumi saat dia SMP. Terlihat pada masa itu, kesialan Izumi membuatnya jadi tidak percaya diri dekat dengan teman sekelasnya. Karena Izumi takut kesialannya menular kepada orang di sekitarnya. Bahkan, saking tidak percaya dirinya, Izumi memutuskan tidak ikut karya wisata sekolah. Izumi menghabiskan harinya dengan berdoa di kuil, meminta untuk dikuatkan fisiknya dan berharap adanya seseorang yang selalu melindunginya. Mungkin seperti superhero. Kembali ke masa depan, Shikimori pergi berbelanja mencari baju untuk kencan dengan Izumi. Karena sudah sangat lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua kan? Kali ini Shikimori ditemani kakaknya karena kebetulan Fuji ingin membeli sesuatu juga. Saat Shikimori dan Fuji berpisah sebentar, Shikimori malah menemukan kakaknya yang dikelilingi wanita asing. Dengan cepat, Shikimori pun menarik kakaknya pergi. Shikimori mengejek Fuji karena sangat pemalu jika di depan wanita. Tentu saja Fuji mengelak dan berbalik mengejek Shikimori kalau Shikimori ini gadis yang tidak ada imut-imutnya. Mendengar hal itu, Shikimori pun mengingat masa lalunya yang menghabiskan waktu berlatih karate dan kebetulan Fuji juga melatih di sana. Kemampuan Shikimori ini patut diacungi jempol. Untuk gadis seusianya, Shikimori cepat belajar. Saking hebatnya Shikimori, teman-teman laki-lakinya sering menghindar dari Shikimori jika membuat keributan di kelas. Mungkin inilah penyebab kenapa Shikimori sangat keren kan? Lalu di sini, sepulang latihan karate, Shikimori dan Fuji pulang bersama. Fuji memberitahu Shikimori kalau sebentar lagi Fuji tidak akan bermain karate lagi. Fuji pun menanyakan kepada Shikimori tentang langkah yang akan Shikimori ambil selanjutnya itu apa. Shikimori pada saat itu hanya terdiam, karena ternyata Shikimori selama ini masuk karate karena melihat kakaknya. Fuji pun mengatakan kepada Shikimori untuk jangan meniru Fuji, ataupun ibunya lagi. Fuji berharap Shikimori bisa menemukan jati dirinya sendiri. Dari obrolan di hari itu ternyata menyadarkan Shikimori kalau dia selama ini bergantung dan meniru kakaknya. Tapi untungnya ada kejadian sederhana yang berhasil merubah Shikimori, yaitu ketika dia mengobrol dengan teman sekelasnya. Mereka membahas manga, dan saat itu Shikimori dipinjami manga romance. Pada saat itu Shikimori jatuh cinta dengan alur ceritanya, dan dari sanalah Shikimori merubah penampilannya agar terlihat imut seperti di manga. Shikimori berharap akan ada pangeran yang menyambutnya. Bahkan untuk menyempurnakan perannya menjadi gadis imut, Shikimori keluar dari klub karate. Shikimori akan membentuk kesan gadis imut di masa SMA-nya nanti. Dia akan menutupi kemampuannya yang kuat ini di depan teman barunya. Tapi sepertinya rencana itu langsung runtuh di hari pertama ujian masuk SMA, karena di hari itulah takdir mempertemukan Shikimori dengan Izumi. Dan di sana ada kejadian kertas Izumi yang tersangkut di pohon. Shikimori tentu saja tidak bisa berdiam diri saja. Dengan terpaksa dia pun membantu Izumi. Izumi tentu saja terkejut melihat ada gadis yang bisa memanjat pohon dengan cepat. Pada saat itu Shikimori sudah pasrah dengan kesan pertamanya di SMA ini, karena jika Izumi diterima, maka rumor tentangnya yang kuat ini akan tersebar di mana-mana. Dan sepertinya posisi Shikimori memang terancam. Baik Shikimori ataupun Izumi, mereka sama-sama lolos masuk SMA ini. Shikimori sudah sangat pasrah dengan sosok gadis imut yang didambakannya. Tapi saat itu sepertinya tebakan Shikimori salah, karena ternyata Izumi tidak merasa aneh melihat Shikimori yang kuat. Izumi malah menunjukkan kekagumannya kepada Shikimori. Izumi kagum, Shikimori baik-baik saja, karena biasanya orang di sekitarnya selalu menerima kesialan dari Izumi. Dari sanalah Shikimori menyukai Izumi, karena hanya Izumilah yang tetap tersenyum meskipun sosok Shikimori yang tidak imut terlihat.
Lalu di sini Shikimori sudah tidak sabar berkencan dengan Izumi. Selain ingin bermain berbagai macam wahana, Shikimori berharap akan ada malam romantis dengan Izumi, persis seperti iklan dari wahana bermain itu. Pakaian yang digunakan Shikimori hari ini tidak feminim, karena Shikimori ingin nyaman selama bermain, dan hal itu tetap membuat Izumi terpana. Agar tidak membuang waktu, Izumi langsung mengajak Shikimori mengunjungi salah satu wahana yang terbaru, dan ternyata waktu antriannya 90 menit. Selama menunggu antrian, Shikimori dan Izumi memiliki waktu saling bertukar cerita satu sama lain, dan terlihat hanya mereka lah yang menikmati momen itu bersama. Sampai-sampai tidak terasa, waktu cepat berlalu, saatnya mereka menaiki wahana. Di dalam sana mereka disuguhkan cerita putri tidur dan suasana menjadi sangat tenang. Izumi yang kelelahan tiba-tiba tertidur juga. Entah kenapa melihat Izumi tertidur, Shikimori jadi ingin mencium Izumi. Persis seperti cerita putri tidur kan? Mereka pun lanjut menikmati berbagai macam wahana dan setelah lelah kesana kemari, kini saatnya makan malam. Izumi sebelumnya sudah memesan meja di restoran ini, tapi sayang, staf di sana salah memberikan meja Izumi kepada orang lain. Maka dari itu, sebagai permohonan maaf, meja Izumi akan dipindahkan ke tempat lain, dan kali ini kesialan Izumi membawa Izumi ke tempat yang sangat indah. Meja yang diberikan ternyata menyuguhkan pemandangan lebih indah dan suasana menjadi sangat romantis. Mereka benar-benar menikmati momen ini bersama. Karena waktu masih tersisa banyak, Izumi bingung harus pergi kemana lagi. Izumi pun bertanya kepada Shikimori apa yang ingin dilakukan Shikimori setelah ini. Berengah itu, Shikimori teringat dengan adegan iklan yang sangat ingin Shikimori lakukan, yaitu berciuman. Dengan malu-malu, Shikimori pun mengatakan kalau dia ingin melakukan apa yang ada di iklan. Izumi mengingat tayangan iklan dan dia pun langsung mengiyakannya. Tentu saja, Shikimori terkejut. Kenapa semudah ini? Izumi pun mendekat dan dia langsung menggenggam tangan Shikimori. Karena ternyata yang di pikiran Izumi adalah adegan kakek dan nenek yang saling berpegangan tangan. Shikimori kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Dia harus menerimanya. Izumi pun mengajak Shikimori melihat pemandangan di wahana gondola, dan selama perjalanan, Izumi mulai menyadari kalau yang dimaksud Shikimori bukan adegan kakek nenek, sehingga dia pun mengingat-ingat lagi keseluruhan iklan dan akhirnya Izumi ingat, di akhir iklan ada adegan berciuman. Di sanalah Izumi jadi salah tingkah selama berduaan dengan Shikimori. Ingin melakukannya, tapi dia bingung harus bagaimana. Untuk mencairkan suasana, Izumi pun mengajak Shikimori selfie. Tapi belum juga menekan tombol, semua lampu yang ada di sekitar tiba-tiba mati. Petugas pun mengumumkan kepada pengunjung agar tenang karena mereka sedang memperbaiki penerangannya. Selama menunggu lampu menyala, Izumi meminta maaf kepada Shikimori karena ada kemungkinan mati lampunya ini pasti akibat kesialan Izumi. Shikimori pun menenangkan Izumi dengan mengatakan kalau ini adalah sebuah kesempatan. Berkat kejadian ini, mereka jadi serasa sedang berduaan saja kan, tanpa ada siapapun. Mendengar itu entah kenapa Izumi jadi berani mendekati Shikimori dan langsung mencium pipinya. Di sana Izumi mengatakan kalau Izumi sangat mencintai Shikimori dan berharap akan terus seperti ini. Tidak lama lampu pun menyala dan Shikimori langsung memeluk Izumi. Shikimori sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama dengan Izumi hari ini. Sejak kejadian malam itu, Izumi jadi salah tingkah karena dia bingung kenapa bisa seberani itu kepada Shikimori. Sedangkan Shikimori masih penasaran kenapa Izumi hanya mencium pipinya. Sahabat mereka pasti menebakkan kalau ada sesuatu di antara mereka. Neko dan Yui pun bersemangat menginterogasi Shikimori untuk mengatakan apa yang sudah terjadi. Tapi setelah Shikimori bercerita kalau Izumi semalam mencium pipinya, ekspresi wajah mereka berubah. Mungkin harapan mereka ciuman Shikimori dan Izumi lebih dari itu kan? Selesai deh anime Shikimori-nya. Makasih yang udah setia sampai part ini. Dan sampai jumpa lagi di alur anime seru lainnya. Jamatane, arigato gozaimasu.